Aduh, bapak ini kemana sih? Kok jam segini belum pulang-pulang ya? Kemana aja bapak ini? Ya Allah, lindungilah suamiku. Berikanlah dia keselamatan hingga sampai di rumah ya Allah. Kemana ya bapak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bapak akhirnya pulang juga. Khawatir loh pak aku nungguinnya. Bapak kok jam segini baru pulang sih pak? Biasanya juga paling lama habis maghrib udah pulang. Iya, Bapak minta maaf kalau buat Ibu khawatir ya. Tadi Bapak keliling-keliling nyari pelanggan, Bu. Nyari pelanggan? Maksudnya gimana pak? Iya, nyari pelanggan. Hari ini dagangan Bapak nggak laku banyak, Bu. Nggak kayak biasanya. Jadi Bapak keliling nyari pelanggan biar Bapak pulang nanti masih bisa tetap untung, nggak malah rugi, Bu. Jadi gimana pak hasilnya? Ya sama aja, Bu. Bapak nggak tahu harus gimana lagi, Bu. Kalau hal kayak gini terus berlanjut, bisa-bisa Bapak malah bangkrut, Bu. Terus hidup kita bakal lebih susah kayaknya ini, Bu. Emang menurut bapak yang ngebuat jamu bapak nggak laku itu kenapa ya pak? Ya Bapak juga nggak terlalu yakin. Ngapa ya, Bu, yang ngebuat apa ya, Bu, yang ngebuat mereka pada nggak mau beli, Bu? Cuman tadi Bapak ketemu dengan pelanggan setia. Dia bilang gini, Bu. Mau jamu, jamu, jamu. Mau jamu, jamu. Yuk, jamu, yuk. Dibeli, diminum jamunya. Jamu, biar unyu. Pak Joko, jamunya Pak, jamu. Alhamdulillah setelah berkeliling akhirnya ketemu pelanggan juga. Oke Mas, OTW sekarang Mas. Mas Rangga kan? Halo Pak Joko, gimana kabarnya? Ya Alhamdulillah baik-baik aja, tenang aja. Mas Rangga sekarang kerja di sini Mas. Iya Pak, tapi tumben Pak jam segini masih keliling. Mana sekarang Pak Joko kelilingnya sampai daerah sini ya? Biasanya mah cuman sampai perbatasan desa doang. Pasti usahanya udah makin maju ya Pak? Ya Mas, makin maju ke jalan. Saya keliling sampai malam-malam gini mau nyari pelanggan Mas. Saya pesan jamu anti ngantuknya ya Pak. Oke Mas, tunggu bentar ya Mas. Nah ini Mas jamunya. Sekarang kok jamunya rasanya nggak nikmat kayak dulu ya Pak. Mana ini jamunya dikit banget lagi. Pantesan aja udah jarang yang beli. Ya masa saya terpaksa ngurangin jamunya Mas, karena bahan baku ngebuat jamunya itu udah mahal semua Mas. Kalau menurut saya jangan dikurangin deh Pak. Kalau gini kan rasa sama khasiatnya nggak terasa Pak. Ya juga ya Mas. Mungkin itu yang bikin para pelanggan nggak mau beli ya. Ya sudah, ini Pak uangnya. Semangat terus ya Pak. Ya udah Mas, makasih banyak ya Mas. Kalau gitu saya pamit dulu ya Mas. Jadi gitu Bu, kalau menurut Ibu gimana? Mungkin itu bisa jadi sih Pak. Tapi gimana ya, biar kita bisa menghemat pengeluaran. Bapak bisa nggak nyari bahan yang murah tapi masih tetap efektif? Murah, efektif itu kayak mana Bu maksudnya? Jadi bahannya tuh murah tapi masih efektif, itu masih bisa buat ngobatin sakit Pak. Kayak obat-obatan ya? Nah itu dia, tapi kan obat-obatannya itu mahal Pak. Nah kita buat itu jamu murah tapi efektif. Apa jualan obat-obatan aja ya? Tapi kalau ganti usaha nggak ada modal buat bikin usaha lagi. Kalau jualan jamu nggak bisa gini terus cara jualannya. Gimana kalau jamunya dicampur obat aja biar khasiatnya beneran nyembuhin ya? Ya nggak ya Bu? Pak, kok malah bengong gitu? Gimana solusinya ini? Obatnya murah nggak ada ya Bu? Ya nggak ada lah Pak. Kalau Bapak mau yang murah ya yang ada obat bekas. Kalau yang udah kadaluarsa, emang Bapak mau beli obat buat apa? Nah itu dia Bu, obat kadaluarsa. Nggak Bu, nggak apa-apa.
Aku punya ide Bu, bentar ya. Ini dia obat-obatan kadaluarsa. Daripada mubazir kita pakai lagi aja. Untung aja nggak sia-sia aku mungut ini di rumah sakit pas aku kerja dulu jadi seorang perawat. Untung aja masih aku simpen. Nah, ini dia bahan yang murah dan efektif. Ini jamu kemarin kita pisahin sesuai fungsinya. Ini yang buat sakit kepala, ini yang buat sakit perut, ini buat yang mencret, ini buat yang sakau, ini buat yang mau begadang, dan ini buat yang lain-lainnya. Oke, bahan-bahannya dicampur, tinggal ditunggu hasilnya. Semoga kali ini laku keras. Ini kayaknya pil obat sakit kepala deh. Masukin ke jamu yang sakit kepala. Nah, ini kayaknya obat sakit perut deh. Yang ini kalau yang obat mencret ini masukin ke jamu mencret. Ini kayaknya obat penenang deh. Masukin ke jamu sakau. Nah, ini buat begadang. Nah, jamu yang lain ini buat orang pegel-pegel dan lain-lainnya ke jamunya. Berarti semua obat-obat ini masukin aja ke jamu-jamunya ya. Joko kemudian mencampurkan obat kadaluarsa dan jamunya. Dia kemudian melakukan itu untuk menghemat biaya bahan bakunya. Mas Joko, jamu ini kok rasanya beda ya? Kayak ada rasa anehnya begitu. Itu formula baru, biar makin berkhasiat. Cobain aja deh, pasti manjur. Oke deh, kalau gitu aku nambah yang buat sakit kepala. Sama dibungkus 3 ya Pak Joko. Jamu yang lainnya buat ngobatin pegel-pegel. Oke Pak, tunggu bentar ya Pak. Ini Pak jamunya. Totalnya 70.000 ya Pak. Ini Pak uangnya. Kalau gitu saya pamit dulu ya Pak. Ya Pak, makasih banyak ya Pak. Mampir lagi ya. Aduh, kenapa perut aku jadi sakit banget ya setelah minum jamu ini? Jamu? Emang jamu bisa bikin orang sakit Pak? Ya nggak tahu juga. Tapi aku di luar cuma minum jamunya punya Joko itu Bu. Aku takut makin bahaya Pak. Kayaknya kamu harus cek ke dokter deh. Siapa tahu ada yang salah sama jamunya Pak. Ya udah Bu, cepetan telepon ambulan ya Bu. Banyak pembeli yang ngeluh sakit perut setelah minum jamu kamu. Oh, paling mereka nggak biasa aja sama formula baruku. Nggak usah khawatir. Formula baru kayak mana Pak? Bapak pakai racun ya Pak? Mana ada pakai racun. Bapak itu cuma pakai bahan-bahan yang murah dan juga efektif kayak yang ibu omongin. Tapi kok mereka malah sakit sih, bukannya sembuh? Bapak nggak aneh-aneh kan? Alah, mereka paling makan makanan kadaluarsa. Paling makannya pada sakit. Jangan malah nyalahin jamu aku dong. Yang namanya jamu itu menyehatkan. Iya juga ya Pak. Dokter bilang aku keracunan. Aku keracunan obat-obatan kadaluarsa Bu. Tapi kapan ya aku minum obat? Hah? Kok bisa obatan kadaluarsa sih Pak? Bapak sakit apa minum obat? Ya makanya itu tadi Bu. Bapak kayaknya nggak pernah minum obat-obatan deh. Kemarin itu Bapak sakit kepala terus minum jamu. Abis minum jamu memang agak mual sih perutnya, tapi abis itu sembuh dah sakit kepalanya. Apa mungkin karena jamu itu Pak? Ah masa iya Bu? Karena jamu itu kan menyehatkan Bu. Lagian emangnya jamu itu bisa kadaluarsa apa Bu?
Ya mana tahu kan Pak, karena jamu itu mending kita datengin aja itu rumah penjual jamunya. Bapak beli jamu siapa Pak? Aku beli jamunya si Joko Bu. Ya udah, ayo kita ke sana Pak, sekarang juga. Bu, kita laporin ke polisi aja ya Pak Ibu, biar diperiksa polisi. Kalau kita langsung ke sana terus dia nggak terbukti bersalah kan kita yang malu nanti sama tetangga. Iya juga sih. Ya udah, kita ke kantor polisi aja sekarang buat laporan. Jadi begitu Bu, tenang aja, mereka sakit bukan karena jamu aku kok. Tapi ngomong-ngomong, gimana Bu uangnya banyak kan? Iya Pak, banyak banget ini mah Pak. Gimana Bapak bisa dapat banyak uang begini? Padahal cuman jualan sampai sore doang loh. Ya namanya juga udah rezeki Bu. Ini juga karena resep baru jamu Bapak itu Bu. Lagi-lagi resep baru. Ibu jadi penasaran. Ibu boleh bantuin buat enggak Pak? Nggak usah Bu. Nggak apa-apa, Bapak bisa sendiri kok. Tenang aja Bu. Yakin nih bisa sendiri? Ya yakin lah, beneran. Ya udah deh kalau gitu. Nah ini dia bahan-bahan murah yang bikin omset jamu aku makin naik. Tapi kenapa ya orang-orang mengeluh pada keracunan? Masa iya karena obat-obatan ini sih? Nggak mungkin ah. Ya kali mereka keracunan jamu. Jamu itu kan menyehatkan. Kalau ditambah obat-obatan kan seharusnya makin sehat dong. Ya udahlah, lanjut buat jamu lagi. Nah ini bahan-bahan yang murah dan efektif. Ini jamu kemarin kita pisahin sesuai fungsinya. Ini yang buat sakit kepala, ini buat yang sakit perut, dan ini buat yang mencret. Ini buat yang sakau, ini buat yang mau begadang, dan ini buat yang lain-lainnya. Oke, bahan ini dicampur, tinggal ditunggu hasilnya. Semoga kali ini laku keras nih. Kayaknya pil obat sakit kepala deh, masukin ke jamu yang sakit kepala. Nah ini kayaknya obat sakit perut deh, yang ini nih. Kalau yang obat mencret ini masukin ke jamu mencret dong. Ini kayaknya obat penenang deh, masukin ke jamu sakau. Nah ini buat begadang. Nah jamu yang lain-lain ini buat orang pegel-pegel dan lain-lainnya. Berarti semua obat ini masukin aja ke jamunya. Hehe. Banyak yang bilang jamu kamu itu bikin sakit perut. Kenapa ya? Nggak mungkin lah. Mungkin mereka nggak cocok aja. Masa? Iya karena nggak cocok sih Jok. Loh kok Bapak nggak percaya toh? Kan Bapak juga udah jadi buktinya kan. Bapak lo udah beli jamu saya berulang kali, masih sehat-sehat aja toh. Iya juga sih. Nah makanya mereka itu cuma nggak cocok aja Pak. Tenang aja, nggak perlu terlalu khawatir Pak. Jadi Bapak mau beli jamu apa enggak nih? Jamu kayak biasanya aja Jok. Jamu pegelinu. Oke Pak, tunggu bentar ya Pak. Bapak pulang. Aku udah nggak bisa tahan lagi. Banyak yang ngelapor. Kita bisa kena masalah besar loh ini Pak. Alah berisik kamu ini Bu. Suami barusan pulang kerja capek-capek malah dimarah-marah. Kamu ini ngajak berantem apa gimana toh Bu? Enggak Pak, enggak gitu maksudnya aku Pak. Cuman Alah udahlah, jangan ganggu aku. Aku mau buat jamu terus mau istirahat. Lagi sibuk aku ini Bu. Nah ini buat besok udah siap-siap. Sekarang saatnya istirahat. Waduh capek banget ya. Pagi jualan, malam nyari bahan, abis itu lanjut langsung buat jamu. Ini mah udah kayak kerja rodi. Mana ini badan pegel semua lagi. Minum jamu pegelinu kali ya. Tapi kalau aku minum nanti aku keracunan kayak orang-orang lain. Nggak mungkin. Orang si Rangga minum jamu pegelinu tiap hari juga nggak terjadi apa-apa kok. Lagian kalau aku minum terus keracunan paling juga cuma sakit perut biasa.
Oh, nikmat banget ini. Oh, kata siapa jamunya bikin keracunan? Orang jamu seger gini kok. Dulu kok perut aku jadi sakit gini sih. Dulu, tolong bu. Pak, kok belum selesai katanya mau istirahat, Pak? Loh, Pak, Bapak kenapa, Pak? Tolong. Gimana hasil pemeriksaannya, Dok? Gimana keadaan suami saya, Dok? Maaf Ibu, suami Anda tidak bisa diselamatkan. Dia keracunan bahan kimia dari obat kadaluarsa. Ya Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Dia nggak minum obat-obatan apapun, Dok. Dia cuma minum jamu, Dok. Mungkin karena jamu itu Bu mengandung bahan kimia yang berbahaya dari obat-obatan kadaluarsa itu Bu. Jadi itu langsung berkontraksi pada pencernaan dan menyebar ke seluruh tubuh dan membuat pembuluh darah suami Ibu itu pecah semua dan meninggal dunia Bu. Tidak, Bapak. Itulah akibatnya dari orang yang berjualan tanpa pikir panjang menggunakan bahan-bahan berbahaya sebagai bahan untuk jualannya. Ingat, setiap perbuatan ada balasannya, baik itu perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk.